Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Naga tak terkalahkan bab 7052 sampai bab 7053. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe, semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Wu Shuhang benar-benar kesal dengan ucapan Ye Chen, namun saat ini, dia bahkan tidak punya kemampuan untuk mengutuk Ye Chen, apalagi menolak untuk membalas dendam. Awalnya, ia dengan gembira menyaksikan tangan kirinya tumbuh sedikit demi sedikit, menyaksikan sendiri keajaiban yang tak tertandingi ini. Namun siapa sangka Ye Chen akan membiarkannya menderita sakit patah tangan yang kedua. Kuncinya adalah Ye Chen jauh lebih kejam daripada ketiga tetua agung. Tiga tetua agung, yang bisa jadi adalah generasi kakek nenek mereka sendiri, kurang lebih masih bersimpati kepada generasi muda, tidak hanya ditebas dengan bersih dan rapi, traumanya lebih kritis, rasa sakitnya tidak begitu kuat. Namun, Ye Chen bukanlah kakeknya, yang mana akan memberinya perawatan khusus, yang mana benar-benar mengandalkan aura peningkatan, sulit untuk menebas tangan kanannya. Rasa sakit ini, yang dipotong dengan kapak kayu bakar tidak jauh berbeda. Dan yang paling tidak dapat diterima oleh Wu Shuhang adalah bahwa kehilangan tangan kanannya jauh lebih besar dampaknya daripada kehilangan tangan kirinya. Ia adalah orang yang biasanya menggunakan tangan kanan. Sebagian besar perilaku dalam hidupnya yang memerlukan manipulasi halus pada dasarnya bergantung pada tangan kanannya. Tanpa tangan kirinya, hidupnya tidak akan terlalu terpengaruh. Namun tanpa tangan kanannya, ia harus belajar kembali dan beradaptasi dengan cara memegang sumpit untuk menahan makanan, yang berdampak besar pada hidupnya. Saat ini, hatinya sudah membenci Ye Chen gila-gilaan, membencinya karena kejam, dan lebih membencinya lagi karena mempermainkan dirinya sendiri. Bagaimana mungkin dia tidak berpikir ada orang menyebalkan seperti itu di dunia, yang hanya ingin mempermainkan dirinya sendiri, tanpa terlebih dahulu memikirkan sesuatu yang berharga untuk disia-siakan dengan sia-sia. Melihat niat membunuh di matanya, Ye Chen tersenyum dan berkata, "Ya, aku sarankan kamu untuk melembutkan pandanganmu. Jika kamu terus menatapku seperti itu, aku akan mencungkil kedua matamu juga. Pokoknya, tujuanku menahanmu adalah agar Wu Feiyan melihat teknik tukar tanganmu ke kiri dan ke kanan. Adapun faktanya, tidak masalah apakah kamu menahan atau mengeluarkan air mata kedua mata ini." Wu Shuhang gemetar ketakutan, dan tatapan matanya langsung berubah dari serigala ganas menjadi anjing yang menderita. Dia menatap Ye Chen dengan air mata di matanya, membiarkan air matanya melembutkan semampunya sehingga dia bisa terlihat tidak berbahaya. Ketika Ye Chen melihat bahwa dia dengan jujur melakukan apa yang diperintahkan, dia tersenyum tipis karena puas, lalu menginjak dadanya dengan kakinya dan berkata dengan senyum dingin, "Saya harap setelah ini kamu dapat mengingat satu hal, pai tidak akan pernah jatuh dari langit. Sebelum kamu mengharapkan pai jatuh dari langit untuk kamu makan, lihatlah dirimu di cermin untuk melihat seperti apa penampilanmu, lalu tanyakan pada dirimu sendiri, apakah kamu layak?" Wu Shuhang hanya bisa menganggukkan kepalanya berulang kali, air matanya mengalir deras seiring dengan anggukannya, sambil menangis, "Ya, aku tidak layak. Aku tidak layak." Pada saat ini, dia merasa sedih dan putus asa di dalam hatinya. Dia hanya berharap agar Ye Chen, si hantu ini, segera bergegas pergi, sehingga dia bisa melapor kepada Tuan Ying pada kesempatan pertama. Melihat tujuannya telah tercapai, Ye Chen tersenyum dan berkata, "Jangan lupa apa yang sudah kujelaskan kepadamu. Kamu harus sampaikan kata-kata yang kuminta untuk kamu sampaikan, atau lain kali, aku akan memotong tangan kirimu bersamanya." Setelah berkata demikian, Ye Chen tidak lagi memperdulikannya dan berbalik hendak keluar dan pergi. Tetap di sini di pasukan Huben, tak seorang pun dari mereka mendeteksi jejak Ye Chen, dan lebih sedikit lagi yang tahu bahwa saat ini, Wu Shuhang jelas telah kehilangan sejumlah darah, dan wajahnya seputih kertas. Ketika Ye Chen memotong tangan kanannya, dia tidak menghentikan pendarahannya, tetapi meninggalkan sedikit aura di tubuh Wu Shuhang. Aura itu akan menyelamatkan hidupnya di saat kritis, tetapi itu hanya menyelamatkan hidupnya. Begitu Ye Chen bertemu dengan Li Yalin tidak dapat menahan diri untuk bertanya kepadanya, "Tuan Ye, apakah Anda benar-benar memberikan remolding dan kepada Wu Shuhang itu?" Ye Chen menganggukkan kepalanya dan tertawa, "Ya, aku memberikannya padanya. Bajingan ini awalnya tidak percaya padaku. Dia tidak mau memakannya. Aku memaksanya masuk ke mulutnya. Dan ketika dia melihat tangan kirinya tumbuh sedikit dengan matanya sendiri, dia langsung menurut." Li Yalin merasakan sakit di dagingnya dan tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Bajingan ini benar-benar beruntung. "Tidak juga." Ye Chen tertawa, "Ya, aku memotong tangan kanannya sambil lalu setelah dia memakan pil pembentukan ulang dan tangan kirinya tumbuh." "Hah?" seru Li Yalin, "Ya, kau memotong tangan kanannya?" "Ya."
Ye Chen tertawa. Ya aku tidak mengenalnya, jadi tidak mungkin aku memberinya ramuan ajaib secara cuma-cuma. Bukankah Hu Fei yang menyuruh seseorang memotong tangan kirinya? Lalu aku akan membiarkan tangan kirinya tumbuh dan kemudian memotong tangan kanannya. Aku ingin memberitahu Feiyan bahwa dia tidak bisa mempermainkanku. Jika dia tidak yakin, dia bisa memberikan Wu Shuhang ramuan ajaib lainnya. Dan ketika tangan kanannya tumbuh, maka aku akan memotong tangan kirinya lagi. Jika tidak, ketika semua orang melihat Wu Shuhang, mereka akan memikirkan dua pasang tangan Wu Shuhang yang hilang dariku. Dan itulah yang akan kulakukan dengan tangan kiri Wu Shuhang yang tumbuh, dan memukulnya di wajah Wu Feiyan. Li Yalin menepuk kepalanya sendiri dan berkata dengan emosi yang tulus, Tuan Ye, Anda benar-benar haus darah saat memukul wajah Hu Feiyan. Sambil berkata demikian, dia tidak dapat menahan diri untuk memuji. Tetapi ini seharusnya menjadi yang paling ajaib yang pernah kudengar dalam hidupku tentang memukul wajah. Jika ini benar-benar menyebar di dalam masyarakat Qing yang rusak, prestise Wu Feiyan akan sangat terpengaruh. Kalau dilihat dari sudut pandang ini, ramuanmu ini masih layak. 10 menit kemudian, Yuan Chengze bergegas kembali dari pusat kota. Dengan susah payah ia membeli tangan palsu yang tidak mempunyai fungsi praktis untuk Wu Shuhang. Tangan palsu tersebut terbuat dari silikon, dapat dikenakan di pergelangan tangan, tidak dapat digenggam dan dipegang, sama seperti mata palsu, namun hanya untuk fungsi estetika. Pada saat ini, Wu Shuhang sudah hampir pingsan, seluruh tubuhnya sangat lemah, baik dalam kehilangan darah, trauma pergelangan tangan tiba-tiba menghentikan darah, sehingga dia mampu sedikit bernapas lega. Tepat saat dia merasakan bahwa kekuatan yang memenjarakan pita suaranya juga berangsur-angsur menghilang, dia mendengar suara ketukan di pintu di luar, dan segera setelah itu, dia mendengar Yuan Chengze berkata di luar, Gubernur ibu kota besar, bawahan sudah kembali. Wu Shuhang berteriak sekeras-kerasnya, Jenderal Yuan, cepat. Selamatkan aku. Begitu Yuan Chengze mendengar suara teriakan minta tolong dari dalam, dia ketakutan setengah mati dan langsung menendang pintu kamar hingga terbuka dan bergegas masuk. Pada saat ini, ruangan itu sudah dipenuhi aura darah. Gubernur Metropolitan Besar Wu Shuhang sedang terduduk di lantai. Tangan kirinya memegang pergelangan tangan kanannya, wajahnya dipenuhi kesakitan. Yuan Chengze tidak melihat tanda-tanda perkelahian di dalam hatinya, dia hanya melihat Wu Shuhang memegangi pergelangan tangannya yang penuh darah. Dia tidak langsung bereaksi dan bertanya tanpa sadar, Gubernur ibu kota besar, ada apa denganmu? Bukankah Tetua Agung mengobati luka di pergelangan tanganmu? Kenapa bisa berdarah lagi? Wu Shuhang mengumpat dengan marah, buka mata anjingmu yang menyebalkan itu untuk melihat tangan yang mana ini. Yuan Chengze berdiri di arah yang berlawanan dengan Wu Shuhang. Tangan kirinya sendiri tepat menghadap tangan kanannya. Jadi dia berkata dengan bingung, bukankah ini tangan kiri? Gubernur Agung, apa yang sebenarnya terjadi padamu? Wu Shuhang memarahi, lihat baik-baik. Ini tangan kanan. Ini tangan kanan. Orang misterius itu baru saja datang dan memotong tangan kananku. Ini. Apa-apaan ini? Apakah aku sedang bermimpi? Yuan Chengze benar-benar bingung. Setelah dia mengenali tangan kiri dan kanan Wu Shuhang, pertanyaan yang tak terhitung jumlahnya muncul di hatinya dalam sekejap. Yang terbesar adalah bahwa sebelum dia pergi, tangan kirinya patah dan tangan kanannya baik-baik saja. Setelah dia kembali, dia mengatakan bahwa tangan kanannya dipotong oleh orang misterius itu. Tetapi bukankah tangan kirinya dipotong oleh Tetua Agung sebelumnya? Bagaimana mungkin itu muncul saat ini? Mungkinkah dia buta? Yuan Chengze tidak dapat disalahkan karena menjadi bingung. Hal semacam ini pada orang lain, saya khawatir mereka akan merasakan hal yang sama seperti dia. Rasanya dunia ini gila. Gila sampai-sampai mereka tidak dapat membedakan apakah itu mimpi atau kenyataan. Melihat dia masih tercengang, Wu Shuhang memarahi dengan marah. Apa yang masih kau lakukan di sana? Tarik aku dulu. Aku ingin segera melapor kepada Tuan Ying. Bersambung.